apa yang disampaikan selama ini oleh kawan-kawan yang katakan itu palsu, berarti kan sudah terbukti adalah melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi. Jadi ini menurut saya dan menurut pengalaman saya sebagai ahli hukum, ini kemungkinan besar waktu dekat ini udah akan kedua satu. Karena apa sangat bisa saya bilang? Satu, pasal yang dikenakan dilaporkan sesuai dengan kita yang sudah kita informasi itu ada pasal-pasal yang di atas 5 tahun. Dia artinya itu memanusiakan. Abang kan mengikuti cerita ijazahnya Pak Jokowi yang sering dikata itu difitnah palsu oleh Royce Surabaya. Namun dalam proses perjalanan dia ditetapkan tersangka dan dicekal pihak dari kuasa hukum Egy Sujana meminta gelar perkara khusus, ya kan, dan akhirnya melibatkan Royce Surabaya. Dalam gelar perkara khusus dijalankan selama 15 jam, ya kan, kemudian menyatakan identik. Apa kata identik itu memang asli dari fotokopian atau gimana? Nah, baik rekan-rekan wartawan, selamat malam. Depan saya Rihat Barat selaku ahli hukum untuk menanggapi tadi pertanyaan rekan wartawan bahwa mengikuti perkembangan terkait dengan masalah laporan Pak Jokowi terhadap Royce Surabaya dan kawan-kawan yang dimana kita telah sangat banyak berada di media, kita mengikuti bahwa hasil perkara khusus telah dilakukan sesuai dengan permohonan daripada kuasa hukum daripada Egy Sujana, dan gelar perkara khusus tersebut telah dilaksanakan. Bahkan informasi terakhir dan terkini yang kita dapat informasi dari rekan wartawan bahwa pihak daripada Polda Metro sudah merilis menyatakan hasil perkara tersebut telah mendapatkan kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah bahwa ijazah Pak Jokowi adalah identik. Artinya kalau identik itu ada aslinya dibandingkan dengan fotokopi, itu setelah diteliti adalah identik. Artinya kalau dikatakan identik berarti foto ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Apalagi kalau dikatakan identik dan otentik. Kalau dikatakan otentik benar, berarti ijazahnya itu adalah otentik, terdaftar memang hasil produksi daripada UGM. Jadi itu sudah sah, itu asli. Bicara ahli, nanti kan berpendapat di pengadilan. Dalam proses menuju pengadilan, akankah ini akan masuk P21 dan juga ada indikasi kejaksaan untuk menahan Royce Surabaya? Nah, kalau sudah melihat hasil gelar perkara ini apalagi kata identik, artinya sudah tidak ada lagi suatu keraguan-raguan untuk jaksa penuntut umum menerima ini untuk kedua satu, karena sudah semua proses mekanisme hukum sudah dilakukan, dan apalagi sudah dilihat buktinya memang adalah asli. Artinya berarti kan apa yang disampaikan selama ini oleh kawan-kawan yang katakan itu palsu, berarti kan sudah terbukti adalah melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi. Jadi ini menurut saya dan menurut pengalaman saya sebagai ahli hukum, ini kemungkinan besar waktu dekat ini udah akan kedua satu, tahap 1, dan mungkin nanti sudah juga kedua satu tahap 2, orang tersangkanya diserahkan kejaksaan. Oke, masalah tadi mengenai pertanyaan mengenai apakah jaksa bisa segera melakukan penahanan? Sangat bisa, itu kewenangan daripada jaksa penuntut umum. Karena kalau jaksa penuntut umum itu kan punya hak prerogatif tersendiri. Di tingkat penyidikan, institusi Polri punya hak melakukan penahanan, punya hak juga melakukan penangguhan. Begitu juga institusi kejaksaan punya hak juga melakukan penahanan, punya hak juga melakukan penangguhan, jatuh suap. Begitu juga tingkat institusi kehakiman. Kalau dikatakan apakah bisa ditahan? Bisa, sangat bisa. Karena apa sangat bisa saya bilang? Satu,
pasal yang dikenakan, dilaporkan sesuai dengan kita yang sudah kita dapat informasi itu ada pasal-pasal yang di atas ancaman 5 tahun. Dia artinya itu bisa ditahan. Tinggal sekarang tergantung hak prerogatif daripada nanti kejaksaan melakukan. Apakah mereka alasan penahanan itu kan ini dikhawatirkan para tersangka ini akan melarikan diri, dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan tidak kooperatif proses nanti persidangan. Apalagi makanya mereka kenapa tidak dikhawatirkan? Karena udah saya dengarkan informasi kan mereka udah pada dicekal ini kan, itu kan ada suatu kekhawatiran. Nah itu menunjukkan nanti itu bisa justru dilakukan penahanan. Bicara penahanan, proses itu berjalan. Tapi kan dari pihak kepolisian mendatangi Polda Metro meminta lah perkara khusus independen. Secara independen. Itu karena hanya alibi untuk mengulur waktu. Nah, itu mah nggak ada diatur dalam KUHP itu. Ya kan udah diatur dalam perkara khusus, masa apa urus apa lagi? Jadi jangan Roy Suryo itu dan kawan-kawan itu jangan punya melakukan seenak jidaknya. Jadi harus setidaknya boleh lah kalau misalnya menuntut hak itu, tapi tetap kan tidak harus diatur oleh aturan pengacara atau hukum gitu. Kan sesuka-sukanya gitu. Tapi masyarakat atau dari Rasul atau timnya itu mempertanyakan keaslian ijazah dan dikenakan pasal yang memberatkan. Bang Rihad sendiri melihat dari kasus ini bukan masalah ijazah, tapi kata-kata yang menarasikan yang tidak baik itu maksudnya. Ya, itulah yang itu yang dibilang. Jadi kan membuat narasi yang tidak baik, membuat jadi kegaduhan kan. Kan itu yang masuk itu masalah yang dimasukin laporan itu. Dan itu ya penyidik melihat kan itu udah masalah kan udah banyak sekali ahli yang diperiksa ini. Nanti jadi dari keterangan ahli itu bagaimana? Apakah memang terpenuhi unsur sudah memenuhi unsur akan menimbulkan keresahan, kegaduhan? Ya itu kita kan jadi ikuti persis apa menjadi keterangan ahli itu kan. Tapi kalau saya melihat ini dinaikkan semua dari proses penyelidikan, bahkan sekarang posisi sudah tersangka, ini sudah terpenuhi semua unsurnya. Tinggal nanti di pengadilan itu tinggal pembuktian. Dalam pembuktian itu laporan Pak Jokowi kan awalnya kan narasi itu pernyataan iya asli atau palsu. Dalam proses laporan itu penyidik mengembangkan ada indikasi narasi kata-kata yang menunjang kebencian itu masuk juga pada itu. Kalau ini ya, ini kalau yang saya lupa ya, itu ada statement daripada pengacaranya Pak Jokowi itu ada Pak Yaakob Hasibuan dengan Pak Firman. Mereka katanya dari awal udah dimasuki kok laporan pasal-pasal itu semua dari awal udah dimasuki itu dilaporkan. Artinya bukan karena pengembangan penyidikan bukan, tapi memang dari awal udah memang dilaporkan itu. Iya udah dilaporkan. Tapi kan dalam laporan itu kan ada barang bukti. Dalam barang bukti itu kan nggak substansi soal ijazah doang kan. Apa yang dikembangkan dalam tanda kutipnya memasuk dua atau pasal yang 35 itu ada di video itu atau di barang bukti itu dong pasal 35. Ya, jadi itulah yang memang proses penyidikan itu kan justru mencari pengembangan proses pembuktian. Itulah yang tugas penyidik. Makanya penyidik kan. Jadi ternyata ya menurut penyidik ini ya tentu ini juga kalau nanti udah berdua satu tentu kan jaksa juga udah analisa, udah teliti ini. Ternyata memang unsurnya udah terpenuhi, makanya mereka nanti berdua satu kan. Kalau berdua satu itu tinggal diajukan untuk masukin dakwaan sidang itu. Yang buat jadi pasal 35 itu yang memberatkan dia dituduhkan itu Pak. Ya, gimana pendapatnya pasal 35? Kalau pasal 100 berapa ya? Berapa kan ada dua perbedaan. Kalau per satu di pasal 1102 atau tapi yang Rismon, Roy Suryo dan Dr. Tifa pasal 35. Sebelum yang 35. Itu gimana? Itu yang saya bilang tadi, itulah yang membuat mereka itu yang dimana ancaman hukumannya kan di atas 5 tahun itu. Itu yang mereka ini
nanti bisa sekarang kan kalau di proses penyidikan Polda itu kan tidak ditahan, belum tahan lah, Belum. sekarang. Iya. Tapi yang kita maksud tadi pertanyaannya, apakah nanti kalau DP21 oleh jaksa ini tahap 1 2, apakah jaksa punya hak untuk bisa langsung menahan? Itu pertanyaan tadi. Saya bilang punya, bisa langsung ditahan. Dengan apa? Karena alasannya adalah ancaman hukuman yang dilaporkan itu adalah ada ancaman hukuman di atas 5 tahun, atau berapapun itu kan, terbanyak pasalnya. Kedua, apalagi saat ini saya dengar sudah dilakukan pencekalan. Kenapa pencekalan? Karena ada kekhawatiran untuk melarikan diri. Itu adalah menjadi salah satu alasan penahanan. Apabila dikhawatirkan akan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan menghalangi proses Hukum. penyidikan atau persidangan. Itu kan nanti tergantung keyakinan daripada jaksa. Keyakinan jasa kan tadi proses pengadilan, namun dari pihak pelapor, terutama mantan Presiden Republik yaitu Pak Jokowi. proses untuk memaafkan dalam 8 tersangka tetap memaafkan. Dalam proses memaafkan itu kan tetap ada hukum, yaitu 3 orang yang akan Tetap. niat untuk di pengadilan untuk proses lagi. Pak Rian sendiri dengan dermawannya seorang Pak Jokowi dengan memaafkan dan tetap ada 3 orang yang diproses, gimana pendapatnya itu? Jadi gini ya, ini masalah pidana kan. Proses pidana ini adalah apabila terbukti memang apa yang dilaporkan perbuatannya itu memang terpenuhi unsur itu, maka dia akan dipidana. Konsekuensi hukumnya apabila memang sudah ingkrah dan itu kan tahanan badan. Betul. Nah, ini sebenarnya masalah memaafkan ini bukan berarti ini menghapuskan perbuatan pidana. Kan beda loh. Ini memaafkan kan beda itu. Tapi proses memaafkan ini kalau dimaafkan ini, misalnya pelapor memaafkan, itu nanti akan bagian dari pertimbangan untuk jaksa maupun hakim untuk bagian daripada meringankan, ya kan? Bisa meringankan itu. Makanya kan selalu dalam di putusan itu kan hakim selalu membacakan. Setelah membacakan pertimbangan hukumnya, maka yang meringankan terhadap terdakwa A 1, 2, 3 kan gitu, misalnya nih bla bla bla, yang memberatkan 1, 3. Jadi itu kata memaafkan, Pak Jokowi memaafkan itu nanti bagian daripada meringankan terhadap para terdakwa itu. Meringankan, tapi pihak dari salah satu tersangka yaitu Eligenesi dari Egy Sugana yang melihat atau mengikuti gelar perkara tersebut dan dia melihat langsung terindikasi dia mencolek salah satu ijazah yang ditunjukkan oleh salah satu dari gelar perkara itu, dan Bunda menyatakan asli yang ada di fotokopian. Namun dari pihak kuasa hukum Roysuryo membilang menyesatkan. Gimana sih? Nah, saya pikir ya, artinya kalau kuasa hukum dari Egy Sugana mengatakan Eli Daneti ya, ikut di dalam perkara itu ya, ikut ya, dan telah melihat dan memegang ijazah daripada Pak Jokowi. Tadi kan gitu. Dan dia menyatakan itu asli. Ya kan dia mungkin setelah dia pegang dia yakin memang itu asli. Jadi apa salahnya itu? Jadi kalau misalnya ada dari pihak kuasa hukum daripada Roysuryo yang mengatakan itu menyesatkan, ya itu bagi pemikiran mereka menyesatkan. Tapi kan itu kan nanti sebenarnya kan ini kan karena nanti akan berproses pengadilan. Nanti kalau kemarin itu adalah perkara khusus, ya kan, udah terlibat memang dari eksternal dari luar, tapi nanti kan kalau persidangan kan diperlihatkan kepada umum ini melihat ini nanti ada hakim yang menentukan benarkah ini asal tidak berdasarkan nanti semua kan dipanggil ahli nanti kita ahli ini kan, jadi nanti hakimlah yang menimbang, memutuskan, menyimpulkan, menyatakan bahwa ini adalah asli ijazah Pak Jokowi, ya kan? Maka
terhadap terdakwa ini terbukti telah melakukan perbuatan pidana perkara baik dan kedua segala macam, maka dipidana ya begitu. Jadi intinya abang melihat dari kuasa hukumnya Bang Egy itu Indonesia punya hak prerogatif menyatakan itu ya, itu hal Ya. wajar. Ya wajar, kan dia kan ikut bagian daripada gelar itu sebagai kuasa hukum depan Egy Suzana. Jadi kalau memang dia mengatakan asli ya memang karena dia kan tahu juga ijazah asli mana juga yang asli mana tidak, minimal gambaran pandangan umum kasar kan begitu. Dengan proses nanti masuk dari pengadilan, apakah Pak Jokowi wajib untuk datang karena dia pelapor? Nah, kalau itu wajib ya, karena akan menguatkan dia sebagai lapor nih. Kalau Pak Jokowi tidak datang, ya akan merugikan diri sendiri, karena dia tidak memberikan informasi sesuai dengan laporan dia di dalam persidangan secara umum kan gitu. Tapi justru nanti yang pertama itu diperiksa adalah saksi pelapor. Walaupun diduga tidak identik dinyatakan oleh penyidik atau Mabes Polri dan dinyatakan identik keasliannya, tetap pelapor itu datang. Jadi gini ya. Jadi ini bagus pertanyaannya. Saya jelaskan sedikit supaya lebih masyarakat umum nanti lebih bisa lagi pencerahan hukum ini. Sebenarnya apa yang disajikan semua oleh penyidik Polda Metro ini, ya kan? Disajikan bukti-buktinya, disajikan semua saksi semua, ya kan? Ini kan berpengantar. Dan jaksa berdasarkan apa yang dilaporkan oleh para penyidik ini ada di P18 itu tinggi ya kan, nggak tahu apa ini ada P19 atau gimana, tapi yang jelas P21 berarti kan jaksa melihat berkas yang diajukan ini kan kalau dari P21 setelah jaksa teliti, amati, cermati semua ya kan, dia nanti oh sudah terpenuhi unsurnya makanya disidangkan kan, dia yakin mereka kan. Ini semua kan berpengantar. Yang nanti pembuktian yang sesungguhnya itu adalah di dalam proses persidangan. Karena apa? Itu sudah pembuktian sesungguhnya karena itu terbuka untuk umum. Dan hakim pun melihat secara terang benderang, bisa bertanya semua. Jadi makanya jangan salah. Ada juga terdakwa bisa punya hak di atas cara Tuhan. Dia bisa mencabut semua itu. Keterangan dia yang pernah diberikan di dalam proses penyidikan di Polda Metro. Saya cabut semua katanya. Yang sah keterangan saya adalah yang saya katakan pengadilan. Jadi ini bisa dia baikkan ini. Tapi yang sah itu adalah yang ini kan gitu. Tapi itu kan harus dibuktikan. Kan bicara hukum kan bicara bukti dan fakta, bukan cuma bicara omong-omong. Tapi kan omong-omong dari pihak juga tetap aja 99% tetap ijazah Jokowi itu terindikasi palsu. Apakah itu juga ada meresahkan dan harus Ya, jadi itu kan dia punya hak untuk itu. Tapi kan nanti yang punya hak sesungguhnya kan hakim nanti berdasarkan bukti-bukti fakta yang terjadi di persidangan gitu. Tapi kenapa itu sampai saat ini masih ada gitu? Apakah itu juga lebih cepat lebih cepat lebih bagus untuk penanganan itu biar nggak masuk nggak ada gimana lah itu loh dari sisi nggak ada kegaduhan. Kalau itu kan kita juga tidak terlalu bisa mengomentari ke sana karena seperti tadi kan itu adalah hak daripada prerogatif daripada penyidik Polda Metro, hak daripada prerogatif daripada nanti jaksa penuntut umum, hak prerogatif daripada Hakim. ini. Oke.